toko roti yang pertama di Jakarta, namanya Mason Weiner. Dia berdiri tahun 1936, artinya umurnya sudah 85 tahun pada saat video ini dibuat. Nah, sekarang saya bakal tunjukin sama Anda, kita sudah sampai ke tempat nasi Padang, oke? Di sepanjang jalan ini isian nasi kapau semuanya. Persaingannya banyak. Kalau tadi ada yang bilang, iyalah si Mason Weiner nggak ada pesaingnya gitu ya. Tapi kita coba lihat, yang ini pesaingnya sebegini banyak di sepanjang jalan gitu loh. Nah, tapi kenapa mereka bisa bertahan 40-50 tahun? Kita bakal lihat dan saya bakal singgahin ke tempat nasi kapau langganan saya yang satu ini ya. Kita lihat. Nah, ini adalah nasi kapau langganan saya, nasi kapau Haji Zaidar. Nasi kapau itu agak sedikit berbeda sama nasi Padang. Kapau itu sendiri adalah nama satu buah tempat di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat, oke? Nah, nasi kapau Haji Zaidar ini sudah berdiri sejak tahun 94, artinya umurnya sudah kurang lebih sekitar 25 tahun gitu. Kenapa mereka bisa bertahan segini lama di antara begitu banyak pesaingnya? Apakah karena menunya banyak seperti ini gitu ya? Ada, coba lihat ya, ini ada sambal goreng ati, ada cumi, ada kepala ikan, ada bebek cabai hijau. Apakah karena itu? Atau mungkin karena alasan yang lain? Kalau disangka bahwa ini adalah ragam menunya, sepanjang jalannya juga menjual begitu banyak ragam menu gitu ya. Atau mungkin ada yang menyangka bahwa yang namanya makanan harus bersih. Ya, sekarang saya mau ngasih lihat sama Anda bahwa ini benar-benar di tepi jalan banget gitu ya. Pengamen lewat-lewat, orang ngerokok lewat, ini mobil juga lewat-lewat. Atau mungkin juga tempat ini bisa bertahan lama gara-gara ada jajanannya, gara-gara ada tukang lamang tapai. Ini tuh banyak tukang jual lamang tapai di sini ya. Atau karena apa gitu? Atau mungkin tempat ini bisa bertahan lama karena harganya. Memang harga di sini cukup reasonable ya. Kalau Anda makan itu harganya cukup murah. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana berapa harganya. Oke? Ini ada harganya. Kita interview dulu penikmat setia dari nasi kapau ini. Kira-kira menurut beliau rasanya gimana? Enak apa enggak? Hai, kalau soal rasa, nasi kapau yang ada di Keramat nih, langganan kita aja Zaidar, ini nggak ada yang lawan lah pokoknya, paling enak. Saya sebagai orang Jawa, termasuk yang menggemari nasi Padang, dan saya sudah coba nasi Padang, nasi kapau juga di Bukit Tinggi, dan saya bahagia banget bisa ketemu nasi kapau yang ada di Jakarta dengan rasa yang enak kayak yang ada di Bukit Tinggi. Saya tuh belum makan dari pagi sampai sore jam 5 karena puasa diet. Ketemu nasi kapau ini tuh rasanya kayak lagi ada di surga. Nah, sekarang kalau menurut tebakan Anda, kenapa tempat ini bisa bertahan sampai puluhan tahun? Kenapa kira-kira? Ya, saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Anda coba kasih tahu kira-kira apa tebakan Anda. Oke? 1, 2, 3. Ya, kenapa? Oke, tebakan yang bagus. Oke? Nah, inilah kali ini kita akan membahas kenapa tempat ini bisa bertahan sebegini lama sampai sekarang juga. Nah, mari kita cocokkan jawaban Anda sama jawaban saya gitu ya. Cocok nggak jawaban Anda? Nah, sekarang saya bakal kasih tahu kenapa beberapa bisnis itu ada yang bisa sampai bertahan sampai puluhan tahun gitu ya. Ini adalah rahasianya. Gini, dalam setiap bisnis ada yang namanya piramida service, oke? Jadi gini, setiap bisnis, elemen service itu tidak selalu sama gitu ya. Bukan cuma sekedar ramah tamah, bukan cuma sekedar apa kabar Pak, selamat siang Pak, enggak gitu ya. Elemen service itu ada banyak, ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya ketepatan, ada yang namanya misalnya ramah tamah, ada yang misalnya namanya adalah kebersihan. Selalu berbeda-beda di setiap bidang gitu ya. Jadi Anda tidak bisa menyamakan bahwa yang namanya service itu berarti sekedar ramah tamah. No, bukan cuma sekedar itu. Bahkan ramah tamah itu ada di urutan kesekian gitu ya. Nah, dalam setiap bisnis seperti sebenarnya selalu ada elemennya yang penting. Jadi dalam piramida service itu tuh, di dalam bisnis makanan ada satu buah elemen yang paling penting yang harus ada di setiap orang yang berjualan makanan. Entah dia berjualan makanannya di kaki lima, entah dia berjualannya mungkin di ruko lebih bagus, atau misalnya dia berjualan di hotel bintang 5. Dan setiap elemen ini, kalau yang namanya bisnis makanan, setiap elemen yang menjadi dasar piramidanya atau yang menjadi elemen yang paling penting
apapun dari bisnis makanan, semuanya harus selalu sama. Oke? Dalam bisnis makanan, apa yang paling penting tadi? Apakah harganya, apakah ramah tamahnya, apakah kebersihannya, apa yang paling penting? Apa kalau misalnya harganya? Dan juga kan karena Hotel Bintang 5 jualan juga laris manis juga gitu. Apakah misalnya kecepatannya? Belum tentu juga ya, karena ada juga yang nunggunya harus lama. Apakah ramah tamah? Enggak juga. Ada juga bisnis makanan yang jualannya tidak ramah, tapi tetap bisa laris manis. Apa yang paling penting? Apakah rasa enaknya? Sebenarnya begini, kalau dibilang rasa enak, bukan rasa enak saja gitu. Karena begini, saya mau nanya sama Anda gitu ya. Yang tukang masak nasi goreng paling banyak, mungkin se-Indonesia yang paling banyak masak nasi goreng adalah Solaria. Apakah mereka adalah tukang masak nasi goreng yang paling enak? Belum tentu. Mungkin Anda bisa masak nasi goreng lebih enak daripada Solaria gitu ya. Pertanyaan saya adalah, apakah kita ini bisa menjual nasi goreng lebih banyak daripada Solaria? Satu dilakukan oleh Solaria ya, paling penting adalah menjaga konsistensi dari rasa mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya saya makan Solaria, entah saya makannya di Medan, entah makannya di Jakarta, di Pekanbaru, di dimanapun gitu ya, di Bali, tetap selalu rasanya itu selalu sama. Kalau saya misalnya pesan nasi goreng teri Medan, porsinya sama, rasanya selalu sama gitu ya. Anda mungkin tidak harus menjual nasi goreng yang super enak gitu, tapi yang paling penting adalah Anda bisa memberikan rasa yang enak itu secara konsisten, oke? Jadi kalau misalnya tadi kita lihat gitu ya, Mason Weiner gitu. Tadi kita sudah tanya toh, siapa sih yang paling banyak yang datang ke tokonya gitu ya. Tadi si Mbak Nur kan jelasin, Pak, kalau saya waktu baru pertama kali kerja, Pak, yang paling banyak itu adalah yang tua-tua, Pak. Kalau sejak Covid ini baru anak-anak muda mulai datang gitu ya. Tapi orang tua-tua tersebut, mereka sudah merasakan konsistensi rasa dari si Mason Weiner ini, dan mereka setiap kali datang, mereka pengen mendapatkan rasa roti yang persis sama gitu ya. Ketika kemarin saya pertama kali datang ke Mason Weiner gitu ya, saya cobain rasa rotinya, enak ini. Dan ketika saya datang, saya pengen mendapatkan rasa enak yang persis sama itu. That's what I want. Itu yang paling penting dari sebuah bisnis makanan gitu ya. Ketika saya bilang sama papa saya, Pak, ini ada nasi kapau yang enak nih Pak, rasanya nih Pak. Papa saya juga pengen nyobain. Wah, karena papa saya tuh besarnya di Padang gitu ya. Papa saya tertarik banget sama nasi kapau ini, dan dia pengen nyobain. Dia tertarik banget untuk nyobain. Konsistensi dari rasa dari nasi kapau itu yang benar-benar diinginkan oleh papa saya. Dan Anda pasti punya tukang bubur langganan, Anda punya misalnya salon langganan gitu. Kalau Anda ke tukang bubur, Anda pengen bubur yang Anda kemarin makan, hari ini juga rasanya sama, minggu depan Anda datang rasanya sama, that's what you want gitu ya. Nah, dalam bisnis makanan, nomor satunya kalau misalnya bisnis makanannya di tepi jalan gitu ya, ini Anda bisa makan di kaki lima nih, Anda makan bubur tepi jalan gitu ya. Nomor satunya adalah, pasti penting adalah konsistensi, rasanya tetap sama. Nomor dua di tepi jalan yang paling penting adalah harganya murah. Yang ketiga, porsinya banyak, oke? Yang keempat, mungkin baru sekedar ramah tamahnya. Yang kelima, baru mungkin higienisnya lah, kurang lebih. Jadi kalau Anda makan di tepi jalan gini ya, dapat bubur yang secara konsisten rasanya enak, harganya murah, porsinya banyak, yang tukang jual tidak terlalu ramah gitu ya. Mungkin tukang jual ya sekitar, ya tunggu ya gitu ya. Menurut Anda rame nggak? Saya yakin pasti rame gitu, walaupun dia jual di tepi jalan, banyak debu, pasti tetap rame juga gitu. Karena memang dia memenuhi nomor satunya adalah itu gitu. Nomor terakhir baru higienisnya, oke? Berbeda dengan Anda jualan di Hotel Bintang 5. Tetap paling bawahnya adalah rasanya sama gitu ya. Kalau misalnya gini, saya makan di, Anda mungkin pernah nyobain ya, sop buntut di Hotel Borobudur gitu ya, di Jakarta. Nah itu kan paling terkenal. Sejak dulu legend, dan saya juga salah satu penggemarnya. Saya mesti mengakui bahwa sop buntut memang rasanya enak. Setiap kali saya datang ke sana, rasanya memang enak gitu ya. Nomor dua yang paling penting adalah higienisnya. Kalau saya makan di Borobudur, saya nggak pengen ada rambut lah atau ada apa, saya nggak pengen ada hal-hal seperti itu. Nomor dua yang paling penting adalah higienisnya gitu ya. Habis itu yang nomor tiga paling pentingnya adalah ramah tamahnya gitu. Nomor terakhir baru harganya gitu ya. Karena begitu tanya, berapa bilnya? Telan ludah aja lagi, rasa kenyang aja gitu ya. Jadi, walaupun sama-sama bisnis makanan, Anda harus tahu posisi Anda ada di mana gitu ya. Anda harus tetap berjuang bagaimana caranya memenuhi supaya rasanya tetap konsisten, rasa enaknya tetap sama. Kalau misalnya Anda masak di satu botol bintang 5 juga rasa harus konsisten, enaknya tetap sama. Tapi bagian atasnya ini bisa berbeda-beda gitu ya. Dan di setiap bisnis
itu tuh bisa berbeda-beda. Misalnya bisnis bengkel, oke? Nomor satu bukan konsistensi rasanya gitu ya. Misalnya di bisnis bengkel, apa yang paling penting nomor satu? Nomor satunya adalah kejujurannya gitu ya. Anda ketika Anda ke bengkel, Anda pengen bahwa orang ini jujur, nggak nukar-nukar barang Anda pengen supaya barang tetap original, tetap asli. Itu makanya di bengkel selalu dibilang bahwa oh ini yang penting adalah keasliannya, mereka jujur. Bengkel juga sekarang lebih terbuka, mereka pengen supaya motor Anda diperbaiki, Anda bisa ngelihat, mobil Anda diperbaiki, Anda bisa ngelihat. Mereka pengen supaya Anda bisa percaya dengan kejujuran mereka gitu ya. Baru berikutnya bisa berbeda-beda. Jadi setiap bisnis mempunyai piramida servis yang berbeda-beda gitu ya. Saya yakin Anda pasti penasaran. Kalau bisa bisnis Anda gitu, apa yang paling penting gitu ya? Kalau misalnya Anda bingung, Anda boleh tulisin di komentar ya di bawah ya. Dan Anda juga bisa latihan gitu. Anda bisa lihat nih, orang lain misalnya nanya nih, misalnya ada orang nanya gitu, bisnisnya ada satu buah salon gitu. Apa yang paling penting? Anda coba jawab gitu ya. Kalau saya sempat, saya juga coba jawab. Ini untuk melatih Anda untuk mengetahui apa yang paling penting dasar bisnisnya. Yang tidak boleh, tidak harus Anda pertahankan. Jadi Anda membuat inovasi itu boleh gitu ya. Tapi jangan sampai dasar yang paling bawah ini tidak ada. Dan satu lagi yang paling penting yang saya pengen sampaikan sama Anda hari ini adalah bagaimana caranya kalau misalnya Anda sudah bisa memenuhi bagian paling bawah-bawah dari piramida ini, oke? Bisnis Anda juga harus bisa berjalan secara otomatis. Jadi misalnya seperti Borobudur tadi gitu ya. Secara konsisten rasanya sama, secara konsisten mereka juga bersih, juga ramah. Itu makanya luar biasa. So Borobudur legend sampai sekarang gitu ya. Tetap terkenal karena mereka bisa memenuhi setidaknya 3 elemen paling bawahnya ini bisa terpenuhi gitu ya. Nah, tapi Anda tidak akan mungkin bisa terus-menerus bisa mengisi kalau misalnya Anda sendirian. Bagaimana kalau Anda sakit? Bagaimana kalau Anda keluar kota? Penting untuk Anda supaya bisnis Anda ini bisa autopilot, bisa jalan sendiri, yes? Dan kalau bisa jalan sendiri, baru itu namanya dinamakan dengan financial freedom. Kalau misalnya cuma financial doang, misalnya toko Anda ramai, tapi harus ada Anda yang menjaga sendiri. Kalau Anda nggak bisa berjalan, itu namanya bukan freedom. Artinya Anda punya secara finance Anda punya, tapi freedomnya tidak punya. Yang namanya financial freedom, ketika Anda uangnya juga masuk, tapi Anda juga bisa mempunyai freedomnya, gitu ya. Nah, Anda belajar bagaimana caranya supaya bisnis bisa berjalan tanpa Anda. Bisnis Anda jalan, konsisten, bagian bawah-bawah dari piramida ini bisa terisi secara konsisten, secara otomatis, walaupun tanpa Anda. Anda belajar di video yang satu ini akan sangat berguna untuk Anda. Bahkan saya buatkan playlistnya, Anda nonton playlist ini akan sangat berguna sama Anda, supaya Anda bisa mencapai financial freedom dan mimpi Anda bisa terkabul. Dan saya doakan supaya Anda semakin hari semakin tangguh. Salam dahsyat buat Anda.